Kembali bersama saya Evelyn. Kali ini saya akan menyampaikan tentang niat. Apa yang dimaksud dengan niat? Dalam kamus, niat didefinisikan sebagai rencana atau tujuan. Untuk lebih memahami tentang niat, kita perlu mengetahui 3 komponen dari niat, yaitu motif, agenda, dan perilaku. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing komponen. Yang pertama adalah motif. Motif adalah alasan mengapa kita melakukan sesuatu. Motif yang membangkitkan rasa percaya adalah kepedulian yang tulus terhadap orang lain. Coba bayangkan, apakah kita bisa mempercayai seseorang yang sama sekali tidak peduli kepada kita? Tentu saja tidak. Selain itu, perlu diketahui juga bahwa pada umumnya, setiap orang dapat merasakan apakah seseorang benar-benar peduli atau hanya sekedar pura-pura peduli. Rasa percaya kita terhadap orang lain atau organisasi antara lain karena kita yakin bahwa mereka benar-benar peduli. Stephen M. R. Covey menceritakan sewaktu ia masih kecil, orang tuanya pernah mendisiplin dia karena pelanggaran yang dia lakukan. Sekalipun dia tidak suka akan pendisiplinan itu, tetapi jauh di dalam hatinya dia tahu bahwa orang tuanya sangat mengasihi dia. Oleh karena itu, dia tidak sakit hati dan dapat menerima pendisiplinan dari orang tuanya. Komponen yang kedua adalah agenda. Agenda adalah apa yang ingin Anda capai. Agenda yang menginspirasi kepercayaan adalah agenda yang memastikan adanya keuntungan bersama. Berpikir menang-menang merupakan kerangka berpikir yang mengatakan saya bisa menang dan Anda juga bisa menang. Berpikir menang-menang adalah fondasi untuk hidup rukun dan saling percaya dengan orang lain. Perlu disadari bahwa hidup itu saling bergantung, sehingga kita perlu benar-benar mengusahakan yang terbaik bagi semua orang. Berikut adalah sebuah contoh penerapan dari menang-menang. Dalam menentukan kegiatan akhir pekan keluarga, kadang-kadang masing-masing anggota keluarga memiliki agenda yang berbeda-beda. Sebagian ada yang mau nonton ke bioskop, dan yang sebagian lagi mau makan di restoran. Setelah berunding bersama-sama, akhirnya diputuskan bahwa seluruh anggota keluarga akan tinggal di rumah bersama-sama menonton film dan mengorder makanan yang diinginkan untuk dimakan di rumah. Dengan cara demikian, semua bisa menang. Komponen ketiga adalah perilaku. Perilaku adalah perwujudan dari motif dan agenda. Perilaku yang mampu mendorong terwujudnya kredibilitas adalah memperhatikan kepentingan orang lain. Memang mudah untuk mengatakan saya peduli dan saya ingin kamu menang, tetapi perilaku kita lah yang sebenarnya yang akan menunjukkan apakah kita bersungguh-sungguh atau tidak. Contoh perilaku yang menunjukkan kepedulian adalah Howard Schultz, pendiri sekaligus pimpinan Starbucks. Pada tahun 1997, 3 orang karyawan Starbucks terbunuh dalam suatu perampokan di salah satu Starbucks di Washington DC. Mendengar hal itu, Howard Schultz yang saat itu sedang berlibur langsung mencarter pesawat dan terbang ke Washington DC untuk menemui keluarga korban dan para karyawan di sana dan menghadiri upacara pemakaman. Dan lebih dari itu, dia juga memutuskan untuk menyumbangkan seluruh keuntungan di tahun-tahun mendatang di Starbucks setempat kepada organisasi yang akan bekerja untuk membela hak-hak para korban dan pencegahan kekerasan. Dengan kepedulian dan perhatian yang demikian besar kepada para korban dan keluarganya, Howard Schultz memperlihatkan kepada ribuan karyawan Starbucks bagaimana beliau peduli dan membuat mereka bangga bekerja bagi Starbucks. Demikianlah ulasan singkat tentang niat yang mencakup motif, agenda, dan perilaku. Sampai jumpa di video berikutnya tentang bagaimana cara memperbaiki niat kita. Terima kasih.